Sebenarnya, waktu kecil tuh mimpi saya itu, pengen jadi dokter. Jadi dokter, oke. Itu udah agak jauh ya? Udah agak jauh ya. Terus kemudian, unfortunately, berbeda gitu ya kejadiannya gitu. Saya, melamar ke waktu universitas tuh pengen, ke university, dokter, cuma ternyata nggak diterima Ya. gitu. Jadi akhirnya ya udah saya ke, apa namanya, ke bidang yang saya suka waktu itu, yaitu chemical. Untuk menjadi ibu, perfect itu seperti apa sih? Itu kan juga relatif ya gitu. Kata siapa? Kata Perfect kata siapa siapa? perfect Ya. gitu? Menurut siapa? Apakah menurut orang lain atau menurut saya? Ya. Menurut saya sih ini sudah cukup perfect gitu ya, untuk menjadi pebisnis gitu. Itu juga seperti itu. Ada cerita para puan. Ngomong-ngomong soal bikin semangat kalau bangun pagi, jadi kami juga baru dengar bahwa Mbak Lilis itu baru aja balik lagi ke kantor sudah maternity leave. Betul. Nah, banyak juga nih kawan puan yang pasti udah jadi ibu kembali ke kantor gitu, kembali berusaha. Gimana tuh Mbak rasanya? 3 bulan ya, di Unilever juga 3 bulan? 4 bulan. 4 bulan? Heeh, 4 bulan. 4 bulan lalu akhirnya balik ke kesibukan kantor. Mhm. Kalau boleh jujur nih Mbak Lilis, ada rasa yang kayak lebih pengen di rumah atau malah ada rasa yang lebih kangen pengen ngantor gitu? Saya tuh kalau ngelihat perempuan itu role-nya banyak ya, gitu ya. Role itu bukan cuma satu gitu. Ini my personal view Ya. gitu. Kita tuh dihadapkan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang anak dan sebagainya gitu ya. Jadi saya ngelihat bahwa di dalam suatu waktu itu tuh memang tidak bisa semua role itu bersamaan gitu ya. Ada suatu ketika di mana suatu waktu di mana misalnya pekerjaan lagi menuntut saya untuk lebih banyak waktu di kantor ya. Saya mempunyai role yang lebih banyak saat itu menjadi pemimpin atau sebagai pegawai gitu ya. Gitu. Nah, tapi di saat-saat lain misalnya mungkin di saat yang lebih lenggang, saat weekend, saat sudah pulang kerja, itu role-nya berbeda gitu. Jadi pada saat itu tuh apakah saya kangen? Saya kangen dua-duanya gitu ya. Saya ngerasa saya bisa gitu untuk mendalami role yang berbagai ragam ini gitu. Sehingga bagaimana caranya kita membagi waktu aja gitu ya. Satu waktu itu kita fokus ke 1-2 role lah paling banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, it's fine gitu ya. Nanti waktu yang berbeda, kita tuh akan bisa menjadi role yang berbeda gitu. Kita harus mencari balance-nya aja. Itu sebetulnya jadi reminder bahwa kita kalau misalnya jadi perempuan dengan beragam peran itu kita tidak mungkin perfect semuanya gitu ya? Nggak mungkin. Dan satu hal yang saya belajar ya, ini kan udah anak kedua nih. Satu hal yang saya belajar setelah anak kedua, setelah proses ini adalah guilty feeling itu tidak membantu apapun. Iya, gitu. banyak ya yang guilty feeling. Jadi memang kita punya banyak tuntutan, punya banyak role dan itu sangat normal gitu. Sehingga kalau tidak perfect tidak semua tuh harus perfect gitu ya. Untuk menjadi ibu, perfect itu seperti apa sih? Itu kan juga relatif ya gitu. Kata siapa? Kata siapa perfect gitu? Menurut siapa? Apakah menurut orang lain atau menurut saya? Menurut saya sih ini sudah cukup perfect gitu ya. Untuk menjadi pebisnis gitu. Itu juga seperti itu gitu. Jadi menurut saya kita harus berdamai lah dengan diri sendiri gitu ya. Nggak perlu ada guilty feeling seperti apa, asalkan kita sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik di role yang waktu-waktu yang tadi saya bilang waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadilah role yang terbaik pada saat waktu yang dibutuhkan gitu. Wah, itu bagus buat quote juga tuh nanti kalau kita potong-potong. Kalau soal kalau misalnya soal diskriminasi deh. Banyak sekali di luar itu ibu bekerja yang akhirnya kembali ke kantor itu kadang dia dibedakan. Misalnya karena dia pulang cepat misalnya. Ini ya soalnya kan aku masih punya baby jadi aku mungkin akan pulang cepat. Lalu mungkin itu atau kayak lirikan mungkin nggak ada ya. Tapi
pemikiran orang jadi ada yang agak berubah gitu. Mm-mm. Pendapat Mbak Lili sendiri soal hal kayak gitu untuk perempuan, apa yang bisa Mbak kasih support atau cerita experience Oke. mungkin? Em, Mungkin tips saya adalah kita sendiri juga jangan mendiskriminasi kita sebagai perempuan gitu ya. Jadi saya juga punya pengalaman begitu saya balik balik bekerja setelah maternity leave, saya masih harus mompa gitu ya. Iya, iya. Dan di sela-sela meeting yang padat gitu Iya, tuh iya. mencari waktu untuk mompa tuh juga tidak mudah gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya punya tanggung jawab sebagai pemimpin, saya juga punya tanggung jawab sebagai ibu gitu ya. Kalau saya kayak selaraskan itu kenapa tidak gitu. Jadi yang saya lakukan adalah ya di tengah-tengah meeting kalau memang misalnya saya harus mompa ya saya akan bilang maaf ya saya harus mompa gitu. Tapi kita tetap jalan gitu meetingnya. Jadi tidak ada yang merasa terganggu juga gitu. Dan kita juga harus memberikan diri kita sendiri waktu ya untuk itu gitu. Jadi jangan kita yang ngerasa aduh aku malu nih harus gimana, Guilty feeling guilty tadi lagi gitu. itu Aduh ya. gimana ya, nggak apa-apa, semua juga ternyata juga memaklumi gitu ya sebagai ibu baru yang memang masih menyusui ya memang harus mompa gitu ya pada jam-jam tertentu gitu. Ya saya hanya bilang saya minta izin aja untuk mompa pada saat yang bersamaan dengan meeting, saya tidak akan mengganggu siapapun. Kita punya win-win solutions gitu. Itu gitu sih. Lingkungan yang seperti itu, budaya yang terbentuk untuk menghormati gitu ya. Setiap orang punya kebutuhannya dia dulu, personal space-nya dia harus ngapain dan ngapain. Itu kan sebetulnya juga banyak porsinya karena punya support system yang baik. Betul. Kalau di sini Bu Lilis support system dari teman-teman di kantor juga gitu ya. Kebijakan perusahaan pun memberi mungkin nggak bisa dibilang privilege kali ya Bu ya, tapi memang memberi keleluasaan ya. Betul. Untuk setiap perempuan punya personal memang space itu. saya sangat beruntung ya bahwa di Unilever ini kita memang mengutamakan kesetaraan gender. Itu kesetaraan gender itu implikasinya apa sih? Implikasinya tuh banyak gitu ya. Jadi dari sisi peraturan perusahaan bahwa kita tidak pernah membedakan antara lelaki atau perempuan asalkan punya capability yang sama gitu ya. Itu satu. Dari sisi structure, kalau saya ngomongin structure adalah misalnya Unilever juga memberikan fasilitas gitu ya untuk memfasilitasi ibu bekerja. Mungkin tadi Mbak Indi sempat dengar juga saya habis dari daycare tuh. Saya habis nitipin daycare anak saya di daycare yang masih 1,5 tahun gitu. Kita tahu bahwa ibu-ibu bekerja itu paling pusing ya atau paling khawatir gitu kalau ninggalin anaknya masih kecil di rumah itu gimana nanti mbaknya seperti apa dia dikasih makan nggak lagi apa gitu. Nah dengan memberikan fasilitas seperti daycare itu tuh udah mengambil setengah dari beban ibu gitu ya bahwa oh saya tahu bahwa anak saya ada yang mengurus dengan baik dan pun saya bisa ngecek gitu ya misalnya pas makan siang lagi ngapain ya anak saya gitu. Ya jadi memang saya punya privilege sih dengan Unilever itu memberikan fasilitas-fasilitas seperti untuk mendukung perempuan bekerja dan juga peraturan perusahaan yang tadi saya bilang mengutamakan kesetaraan gender. Tapi selain itu juga saya juga merasa beruntung juga karena kita punya budaya yang memang mensupport gitu. Ini namanya supporting system mensupport perempuan. Jadi misalnya kita punya yang namanya agile working dan flexible hour gitu ya. Maksudnya apa? Saya tuh bebas bekerja dari mana saja dan kapan saja gitu. Dan itu buat perempuan itu sangat luar biasa kemewahan gitu. Bahwa misalnya nih kebayang anak saya sakit. Hari ini saya harus board meeting gitu ya, atau saya harus meeting penting gitu ya. Yang saya lakukan adalah, oke, saya bekerja dari rumah aja, sehingga saya bisa tetap memantau perkembangan anak saya, tapi saya juga tetap mengemban tanggung jawab saya terhadap perusahaan gitu. Nah, seperti itu ya, working from home, agile working, bisa bekerja dari mana saja, sembari kadang-kadang saya sempat untuk mengantar anak saya sekolah dulu gitu, yang besar gitu ya. Nah itu privilege gitu, sehingga membuat supporting system yang baik gitu ya untuk ibu bekerja gitu. Itu adalah upaya yang bisa dilakukan untuk perusahaan
untuk membantu mendukung ibu bekerja. Itu satu. Yang kedua menurut saya juga peran keluarga itu juga sangat besar ya sebagai supporting system. Jadi misalnya seperti ini. Suami gitu ya. Suami itu punya peran yang sangat luar biasa dalam mendukung perempuan bekerja gitu ya. Saya terus terang sangat berterima kasih terhadap suami saya yang sama-sama bekerja. Kita berdua sama-sama bekerja gitu. Dulu suami saya juga di Unilever jadi tahu juga ya. jadi tahu juga gitu. Sehingga saya dan suami saya itu punya prinsip bahwa mengurus anak itu bukan urusan istri saja, bukan urusan ibu saja gitu, tapi urusan kami berdua sebagai orang tua. Jadi ada kalanya di mana saya harus meeting pagi nih gitu ya, anak ada yang harus ngantor, ya udah nggak apa-apa, saya bisa gitu, saya bisa untuk ngantar ke sekolah karena saya kebetulan paginya masih agak kosong gitu. Nanti suami saya yang berperan gitu ya. Begitu juga kebalikannya, misalnya suami saya harus keluar kota gitu. Waduh, saya harus keluar kota nih karena ada tanggung jawab gitu. Oh nggak apa-apa, berarti saya di rumah, saya yang make sure bahwa anak-anak ya terurus dengan baik gitu ya. Jadi supporting system seperti itu yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk perempuan bekerja ya gitu. Supporting system, support dari suami, kesetaraan gender, kemudian juga dari perusahaan juga apa yang bisa kita berikan untuk memfasilitasi ibu supaya lebih comfortable ya, lebih peace of mind gitu, lebih nggak khawatir gitu kalau untuk jadi bekerja. Ibu-ibu itu ya. Betul. Oke. Mbak Lilis, ini mungkin pertanyaannya kayak ice breaking tengah-tengah nih. Tapi dari jawaban-jawaban sebelumnya, saya jadi agak penasaran nih. Mbak Lilis itu berarti penganut multitasking atau enggak? Saya penganut segala yang dibutuhkan saya bisa gitu. Apakah itu harus multitasking ataukah harus single tasking, itu tergantung situasi gitu. Oke. Yang penting agile aja. Yang penting agile, benar. Kalau soal bicara soal stigma deh, Mbak Lilis, kan masih banyak ya stigma yang melekat tuh sama pemimpin perempuan gitu. Single salah, berkeluarga salah, baru nikah salah, baru punya anak salah. Kayaknya ada aja gitu kayaknya yang kurang gitu. Kalau menurut Mbak Lilis sendiri gitu ya, saat ini yang masih melekat tuh yang mungkin tebel gitu ya, yang Mbak Lilis lihat apa aja ya? Ini kalau kita ngomong itu stigma ya, jadi banyak kepercayaan bahwa kalau pemimpin perempuan itu mungkin lebih emosional gitu ya dibanding laki-laki gitu ya, emosional, terserah lah transitionnya seperti apa gitu, bisa terbawa emosi gitu, main perasaan gitu, itu ada stigma seperti itu. Ada juga stigma bahwa pemimpin perempuan itu lebih tidak tegas gitu dibanding laki-laki gitu ya. Itu contoh-contoh stigma yang menurut saya itu sama sekali tidak benar ya, karena misalnya emosional gitu, semua orang punya emosi gitu ya, dan sebagai pemimpin kita tuh dituntut juga mempunyai kedewasaan emosi gitu ya. Jadi mau perempuan mau laki-laki ya memang kita punya tanggung jawab untuk punya kedewasaan emosi gitu ya. Jadi nggak ada tuh hubungannya sama perempuan lebih emosional atau enggak gitu. Menurut saya sih itu stigma, sangat stigma gitu ya. Tadi juga yang saya bilang bahwa perempuan itu lebih tidak firm gitu ya, tidak bisa lebih mengambil keputusan. Menurut saya itu juga sesuatu yang salah ya. Coba kita lihatlah contoh-contoh perempuan leader Republik Indonesia gitu, misalnya Ibu Sri Mulyani gitu, Ibu Susi dulu ya, Pujiastuti gitu. Apa ya kurang tenggelamkan kapal gitu. Ya apa itu kurang firm gitu, kurang decisive gitu. Enggak juga. Jadi menurut saya itu tuh perempuan punya stigma kepemimpinan tertentu tuh menurut saya sesuatu yang stereotyping ya gitu, itu sesuatu yang stigma gitu, sesuatu yang tidak benar gitu. At the end itu adalah karakteristik sebagai leader, itu kita yang menentukan pemimpin seperti apa kita, itu baik perempuan maupun laki-laki. Jangan pernah menyamakan bahwa pemimpin itu kurang ini gara-gara perempuan gitu. Perempuan ini tuh lebih gara-gara perempuan gitu. Menurut saya itu tidak berhubungan. Kita pun sendiri sebagai perempuan juga jangan membuat stigma seperti itu gitu, bahwa kita tuh lebih baik dari laki-laki karena seperti ini gitu. Menurut saya kita tuh bisa menjadi pemimpin yang lebih baik karena memang diri kita tuh seperti ini gitu ya, bahwa saya ingin mengembangkan diri saya seperti ini. Perkara gender saya perempuan atau laki-laki itu belakangan gitu. Jadi kita sebagai pemimpin, baik itu perempuan maupun laki-laki, apalagi kita berdua perempuan ya gitu, bahwa
kita harus bisa mengembangkan diri kita sebagai pemimpin yang capable gitu ya, dan itu tidak ada hubungannya dengan gender. Tapi Mbak Lilis merasa ada kayak sekecil tanggung jawab nggak sih buat sesama perempuan gitu yang Yes, dipimpin gitu? betul, betul. Jadi kalau itunya benar gitu Betul. bahwa saya juga sebagai perempuan, saya juga ingin melihat perempuan-perempuan Indonesia lainnya juga lebih maju gitu. Jadi lebih banyak pemimpin-pemimpin Indonesia gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang besar atau perusahaan-perusahaan sendiri atau apapun, perempuan lebih maju itu juga salah satu mimpi saya gitu ya. Nah, saya juga punya secercik harapan gitu, yang saya bisa sharing adalah pertama, kita sebagai perempuan itu tuh harus percaya terhadap diri kita sendiri bahwa perempuan itu bisa kok gitu ya. Perempuan itu tidak kalah gitu. Kalau ada yang pernah bilang bahwa kamu itu sebagai perempuan itu nggak bisa seperti itu gitu ya. Maksudnya nggak seperti laki-laki lah. Kamu tidak bisa menduduki posisi penting di perusahaan. Itu saya akan bilang bahwa itu tidak benar gitu ya. Ya ini aja gitu ya. Yang ini aja. Porsi kamu tuh seperti ini. Enggak gitu. Porsi kamu itu kamu yang menentukan sendiri gitu. Kapasitas dan porsi kamu itu adalah diri kita sendiri yang menentukan gitu. Nah, sebagai perempuan itu ada tuh pemikiran-pemikiran yang mungkin karena bawaan ya, bahwa dari dulu nih kita diajarkan sebagai perempuan untuk menjadi menjadi di bawah laki-laki, atau misalnya kita tidak bisa seperti apa yang laki-laki lakukan. Nah, saya mau ngasih tahu ke semua perempuan Indonesia bahwa pertama, percaya terhadap diri kita sendiri bahwa kamu bisa, kemampuan kita tuh kamu tuh pasti bisa gitu. Kemampuan kita tuh juga tidak kalah dengan laki-laki, itu satu. Yang kedua adalah yang mendefine kita itu adalah kita sendiri gitu. Mau setinggi apa kita mencapai cita-cita, mau setinggi apa kita menggapai apa yang kita mau, itu juga tergantung dari kita masing-masing gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri dulu untuk bilang gitu bahwa ini adalah mimpi saya mau mencapai mimpi saya seperti ini, dan berusahalah ke arah sana gitu ya. Tentunya pasti nanti akan ada challenge saya. Atau ada biasanya omongan-omongan miring atau apa ya? Omongan gitu ya. Tapi kan apakah omongan-omongan tersebut membantu kita? Ya. Apakah dia membayar gaji kita? Ya. Apakah omongan-omongan tersebut membayar cicilan kita? Apakah omongan-omongan orang-orang yang ngomongin itu juga membayar sekolah kita? Kan enggak juga gitu ya. Jadi menurut saya ya omongan itu pasti ada, ya tinggal bagaimana kita merespons gitu ya. Kalau omongan-omongannya adalah membantu untuk membuat kita jadi lebih baik, ya why not gitu. Tapi kalau omongan-omongannya itu justru membuat kita tuh menjadi semakin meragukan diri sendiri, ya nggak usah didengarkan gitu. Karena yang menentukan diri kita tuh seperti apa, ya diri kita sendiri gitu. Jadi work-life balance itu buat saya tidak pernah ada suatu garis lurus yang jelas putih dan hitam. Itu buat saya tidak akan pernah kejadian